Kita hidup di zaman di mana hampir setiap orang tak bisa lepas dari internet. Pagi hari, sebelum membuka mata, kita sudah sibuk scrolling media sosial. Namun, seperti biasa, kita lebih sering berbicara tentang fenomena, bukan tentang asal-usulnya. Coba deh, siapa di antara kalian yang benar-benar tahu siapa penemu internet? Rasanya jawaban yang muncul pasti sama, Tim Berners-Lee. Tapi, benarkah dia satu-satunya? Atau ada cerita menarik yang tertinggal di balik kegelapan sejarah ini? Disinilah kita mulai membongkar lapisan-lapisan cerita yang sering terabaikan. Mari kita seenaknya menyelidiki sejarah internet yang ternyata jauh lebih kompleks dan mendalam dibanding apa yang diajarkan di sekolah. Dari teori awal yang digagas hingga kebangkitan jaringan global, siap-siap terkejut dengan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin bikin kalian tersenyum ironis. Jadi, siapkan diri kalian untuk memasuki babak awal kisah penemuan internet yang sebenarnya. Chapter 1, Membongkar Mitos Penemu Internet. Seringkali kita terlalu cepat menempatkan label pada seseorang tanpa menggali lebih dalam. Dalam hal ini, Tim Berners-Lee memang sangat berperan dalam mengembangkan web seperti yang kita kenal sekarang. Tapi, mari kita lebih jernih dan kritis, jangan hanya percaya pada ucapan. Dia hanyalah satu dari banyak pionir yang memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan informasi ini. Jadi, siapa yang benar-benar menciptakan internet? Mari kita lihat lebih jauh dahulu. Kembali ke tahun 1960-an, saat itu jaringan komunikasi antar komputer sudah mulai dirintis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ada ARPANET, nenek moyang dari internet yang jadi jembatan antara berbagai komputer. Apakah kalian pernah mendengar nama-nama seperti Vincerf atau Bobcan? Tanpa mereka, internet yang kita kenal mungkin tidak pernah ada. Jadi pantaslah kita meluruskan pandangan kita mengenai siapa yang sebenarnya melakukan gebrakan awal ini. Chapter 2, ARPANET, Awal Mula Segalanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih internet bisa muncul dari ketidakpastian teknologi? Jawabannya ada pada ARPANET, proyek ambisius yang dirancang oleh Departemen Pertahanan AS. Proyek ini dimulai pada 1969 dan menghubungkan 4 universitas dengan sistem yang memungkinkan komunikasi antar komputer. Keren, kan? Bayangkan, dalam periode yang sama kita masih sering mengandalkan surat untuk berkomunikasi. Tapi, yang menarik adalah, meskipun banyak yang menganggapnya hanya sebuah proyek penelitian, keberadaan ARPANET membawa dampak signifikan pada dunia teknologi. Banyak ide inovatif dan teknologi yang lahir dari situasi tersebut. Seperti sudah menjadi hukum alam, seringkali hal besar berawal dari langkah kecil yang dianggap remeh. ARPANET bukan hanya sekadar jaringan, tapi adalah cikal bakal sebuah revolusi yang mengubah cara hidup dan cara kita berinteraksi satu sama lain. Jadi, pada titik ini, astaga, kita baru saja menyentuh permukaan kesungguhan yang ada di balik penemuan internet. Chapter 3, Sosok-sosok yang terlupakan. Siapa bilang bahwa sejarah hanya ditentukan oleh tokoh terkenal? Hal itu sangat salah. Ternyata di balik layar, ada banyak nama yang hanya sedikit diketahui. Misalnya, Ray Tomlinson, orang yang merintis sistem pengiriman email. Bayangkan, tanpa dia, interaksi antar pengguna mungkin hanya sebatas surat-menyurat formal yang membosankan. Kemudian kita juga tidak bisa melupakan kontribusi dari para peneliti di berbagai universitas yang mengeksplorasi ide-ide baru. Mereka adalah para arsitek dari internet kita sekarang. Sama halnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, kadang penghargaan tidak datang kepada orang yang tepat. Lalu, apalagi yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kita jadi makin paham pentingnya menghargai semua kontribusi, besar maupun kecil, demi kemajuan bersama. Chapter 4, Era Komersialisasi, Internet untuk Semua.
Setelah kita membahas penemuan awal, tak lengkap rasanya kalau kita tidak menyentuh babak penting dari perkembangan internet, komersialisasi. Pengetatan kekuasaan di dunia teknologi memunculkan ide-ide baru yang segar. Di era 1990-an, ketika internet mulai bisa diakses publik, banyak pihak terjun ke bisnis daring. Ide-ide segar seperti toko online diciptakan, yang menjadikan internet semakin menarik dan menguntungkan. Dengan munculnya mesin pencari seperti Google, yang menghimpun informasi serta memberikan akses tanpa batas, orang-orang mulai menggunakan internet tidak sekadar mau bersosialisasi. Kebangkitan media sosial juga membuat segalanya semakin hidup dan mengubah cara kita berinteraksi. Nah, saat semua ini terjadi, kita sepertinya perlu merenungkan kembali siapa yang kita anggap penemu dari semuanya. Bukankah sebenarnya internet adalah karya kolektif? Kita bergantung pada satu sama lain, bukan pada satu individu. Chapter 5, Kesimpulan, Siapa Penemu Sejati? Setelah melalui seluruh perjalanan ini, mungkin kalian mulai berpikir, siapa sebenarnya penemu internet yang garis besarnya? Mungkin jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Sejarah internet adalah tentang kerjasama, inovasi, dan kreativitas yang melibatkan berbagai pihak. Dengan banyaknya komponen dan individu yang berkontribusi, rasanya tidak adil jika menyebut satu nama. Seperti kata orang bijak, keberhasilan tidak bisa ditentukan oleh satu orang saja. Jadi, lain kali ketika kalian mendengar tentang penemu internet, ingatlah untuk tidak hanya terpaku pada satu nama. Sebab, sejarah seringkali lebih menarik dan kaya jika kita mau menggali lebih dalam. Jangan pernah lelah untuk mencari tahu lebih banyak, karena setiap perjalanan pasti punya asal yang seringkali luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe channel Memoria untuk lebih banyak perjalanan sejarah menarik. Karena setiap hal punya asal.